Pada musim panas 2024, dunia sepak bola dikejutkan oleh kepindahan Kylian Mbappe ke Real Madrid. Telah bertahun-tahun dihubungkan dengan Los Blancos, pemain yang digadang-gadang sebagai pewaris tahta Cristiano Ronaldo akhirnya resmi berkostum putih. Harapan pun membumbung tinggi. Dengan kombinasi Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, dan kini Mbappe, Real Madrid diyakini akan menjadi kekuatan ofensif yang nyaris tak tertandingi di Eropa. Namun kenyataannya jauh dari ekspektasi. Bukan hanya gagal mendominasi seperti yang diimpikan, Real Madrid justru mengalami penurunan performa, terutama di lini serang. Lebih mengejutkan lagi, mantan klub Mbappe, Paris Saint-Germain, malah tampil lebih tajam dan efisien sejak kepergian sang mega bintang. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah mungkin kehadiran Mbappe justru membuat Real Madrid lebih buruk? Konsep Ewing Theory pertama kali diperkenalkan oleh Bill Simmons pada tahun 1999. Intinya, tim terkadang bermain lebih baik tanpa pemain bintangnya. Dalam kasus Mbappe, skenario ini terasa nyata. Setelah kepergiannya, PSG justru tampil lebih solid. Sedangkan Real Madrid, yang secara teori seharusnya makin berbahaya, malah terlihat stagnan, bahkan menurun. Secara hitungan statistik, kehadiran Mbappe seharusnya mendongkrak lini serang Madrid. Namun, angka justru berkata sebaliknya. Musim 2023-2024, Madrid mencatatkan 1,88 rating gol per 90 menit. Namun di musim 2024-2025 dengan kehadiran Mbappe, angka itu justru menurun menjadi 1,69. Sebuah anomali mengingat mereka kini diperkuat salah satu penyerang terbaik dunia. Lalu, apa masalah utamanya? Redundansi gaya bermain. Mbappe dan Vinicius Junior sama-sama lebih suka beroperasi dari sisi kiri, menyerang lewat kecepatan dan dribble. Bukannya saling melengkapi, mereka justru menumpuk di area yang sama. Alhasil, ruang eksplorasi semakin sempit dan kreativitas menjadi monoton. Rodrigo, yang seharusnya menjadi pelengkap dari sisi kanan, justru tampil tidak meyakinkan. Statistik menunjukkan ia hanya berada di posisi ke-13 untuk expected assist di antara para winger top Eropa selama setahun terakhir. Dengan kata lain, tidak ada satupun dari trio penyerang ini yang secara konsisten mampu menciptakan ancaman dari tengah lapangan. Padahal, disitulah arah gawang berada. Selain masalah posisi dan fungsi pemain depan, kepergian Toni Kroos juga memperparah masalah Madrid. Tanpa sang maestro di lini tengah, Real Madrid kehilangan sistem progresi bola yang rapi. Aliran bola ke depan menjadi tidak terstruktur. Dalam banyak pertandingan, para penyerang Madrid terisolasi dan hanya mengandalkan aksi individual. Pelatih Carlo Ancelotti dengan pendekatan old school-nya lebih menyukai memberi kebebasan kepada pemain. Tetapi, tanpa struktur yang jelas, kreativitas malah menjadi tumpul. Karena semua pemain menyerbu di sisi yang sama dan tidak ada penyeimbang di lini tengah atau di sisi seberang. Sementara itu di Paris, PSG justru mengalami transformasi luar biasa
pasca kepergian Mbappe. Luis Enrique, pelatih yang terkenal dengan pendekatan taktiknya yang detail dan agresif, berhasil membangun tim yang lebih kompak dan seimbang. Statistik PSG musim 2024-2025 dibandingkan musim sebelumnya bisa kalian lihat di layar ini. Kunci keberhasilan PSG ada di dua sisi. Pertahanan yang lebih agresif dengan pressing tinggi, serta serangan yang lebih cair, cepat, dan tidak terprediksi. Tanpa Mbappe, yang dikenal kurang aktif bertahan, PSG mampu menekan lebih efektif, memaksa lawan melakukan kesalahan, dan merebut bola di area berbahaya. Kombinasi Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, dan Gonzalo Ramos menciptakan rotasi menyerang yang dinamis. Semua pemain nyaman dengan bola, bisa menusuk ke dalam, dan juga bisa melepas umpan. Kekompakan ini bahkan memungkinkan fullback seperti Nuno Mendes dan Achraf Hakimi untuk aktif menyerang tanpa meninggalkan celah besar di lini belakang. Yang menarik, Mbappe secara individu tetap tampil luar biasa. Dalam program analis sepak bola, The Davis Model menunjukkan ia memberikan kontribusi lebih dari 10,57 gol dibanding pemain rata-rata di posisinya. Tertinggi di antara semua pemain Liga Top Eropa. Ia juga memimpin Real Madrid dengan jumlah gol, expected goals, dan assist. Namun, sepak bola adalah permainan tim. Kekuatan individu sehebat apapun tidak bisa berdiri sendiri tanpa sistem yang tepat. Masalahnya, Mbappe adalah tipe pemain yang membutuhkan lingkungan spesifik agar bisa bersinar optimal. Ia butuh ruang, bola cepat dari lini tengah, dan kebebasan menyerang dari sisi kiri. Tetapi ketika semua penyerang Madrid menginginkan hal serupa, kekacauan pun terjadi. Tanpa pressing dari lini depan, Madrid juga lebih rentan saat bertahan. Apakah Mbappe adalah pemain buruk? Tentu saja tidak. Tapi seperti Ewing Theory, ia mungkin adalah pemain yang membuat tim secara keseluruhan tidak lebih baik. Karena gaya bermainnya menyulitkan integrasi sistem yang seimbang. Hingga saat ini, kita belum pernah melihat Mbappe menjadi pemain terbaik dalam tim terbaik dunia. Di PSG, ia mungkin unggul dalam statistik. Tetapi tim tidak pernah benar-benar sukses di Liga Champions. Di Real Madrid, ia mengisi papan skor. Tetapi tim tampil lebih buruk dibandingkan musim sebelumnya. Dan PSG, mereka kini tinggal 3 pertandingan lagi menuju trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub, dan mereka melakukannya tanpa Neymar, Messi, dan Mbappe. Cerita Kylian Mbappe di Real Madrid adalah kisah tentang bagaimana superstar tidak selalu membawa kesuksesan otomatis. Dalam sepak bola modern, harmoni, taktik, dan peran kolektif lebih penting daripada sekedar nama besar.